Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Amin, amin. Puji nama Tuhan, kita kembali pagi ini, kita mau mengawali kegiatan belajar dan mengajar kita dengan mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita semua datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir memberkati kita semua. Oleh sebab itu, mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, baik anak-anak kami yang ada di rumah, kami Bapak dan Ibu guru, Papa Mama yang mengikuti ibadah ini, siapapun Tuhan mereka yang mengikuti beribadah bersama-sama dengan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang memberikan sukacita bagi kami hari ini Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera yang kekal bagi kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati berkat firman Tuhan, kami mau menikmati berkat sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala anugerah, segala cinta kasih Tuhan, segala berkat Tuhan telah kami alami di dalam Engkau. Sepanjang minggu ini, Engkau sudah memelihara hidup kami sempurna. Kami ada sampai saat ini semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami kembali di minggu ini, di bulan pertama ini, bulan awal ini, kami akan menikmati berkat firman Tuhan. Kuasai kami dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya anak-anakku? Shalom. Salam sejahtera di dalam berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menerima berkat firman Tuhan. Biarlah di saat kita duduk manis, di saat kita beribadah kepada Tuhan, kita yakin kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semakin merasakan bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan, Dia Allah yang tidak pernah melupakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, awal bulan Maret ini kita sudah masuk dalam tema yang baru. Ya, tema kita saat ini tentang buah roh, penguasaan diri. Haleluya. Penguasaan diri. Pasti kalian sudah tahu apa itu penguasaan diri, bukan? Penguasaan diri adalah bagaimana cara kita menghadapi segala sesuatu, ya, baik di sekitar kita. Kita harus memiliki penguasaan diri kita. Kalau kita tidak memiliki penguasaan diri kita, kita mungkin hidup kita akan kacau. Ya, kehidupan kita bisa jadi tidak ada damai sejahtera, tidak ada ya hal-hal yang baru, yang baik, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi di saat kita memiliki penguasaan di dalam hidup kita, pasti hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan melihat satu ayat yang akan kita baca. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus menjelaskan ayat ini atau menerangkan ayat ini. Kita akan baca kembali ayat ini. Dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah diri. Segala sesuatunya sudah dekat. Kalau kita melihat perkembangan dunia di luar sana, bahkan perubahan dunia, apa yang kita jalani hidup kita selagi kita masih ada di dunia ini, ya, rupanya ada maksud Tuhan, ya, rupanya ada rencana Tuhan. Ya, Tuhan bukan dibilang Tuhan tidak tahu apa yang perkembangan apa yang ada di dunia ini. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia lebih tahu dari kita. Nah, melalui itu firman Tuhan juga akan menjelaskan kepada kita melalui Rasul Petrus ini bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kita akan menunggu ketika Yesus datang kedua kali ke dunia ini, ya. Apa yang harus kita lakukan selagi kita masih ada di dunia ini, ya kan? Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini suatu waktu akan
hancur, satu waktu akan lenyap. Ya, ketika kalian pernah mendengar pujian dikatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Itu yang dinamakan kesudahan segala sesuatu. Akhir segala sesuatu. Kehidupan manusia akhirnya akan memiliki kehidupan yang baru nantinya. Kalau manusia itu tetap mengandalkan Tuhan, kalau manusia itu tetap memiliki iman di dalam Tuhan, dia pasti akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Nah, untuk kita menjalani kehidupan kita, Rasul Petrus menjelaskan bahwa karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah diri kita, seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang ada di dalam hidup kita, kita harus kuasai. Dari mana kita harus menguasai hidup kita? Ya mulai dari tingkah laku kita. Kemarin kita sudah dengar dengan pelajaran-pelajaran tentang perilaku kita, perkataan kita. Itulah yang harus kita kuasai selama kita masih hidup di dunia ini. Berarti segala aspek hidup kita itu kita harus kuasai. Jangan sampai kita dibawa dengan keadaan-keadaan dunia yang semakin jahat, ya. Jangan sampai kita terbawa kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita merasa terlena, kita merasa, wah, dunia ini senang, dunia ini penuh dengan kesenangan, penuh dengan kedagingan, ya. Apalagi yang namanya itu kedagingan, itu berarti kita akan masuk ke dalam suatu kejahatan. Yang namanya daging itu kesenangan-kesenangan dunia. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak mau dengan hal-hal yang keduniawian seperti itu. Walaupun kita hidup di dunia ini, tapi Tuhan mau supaya kita menguasai diri kita. Ya, kita ini diumpamakan domba yang berada di tengah-tengah serigala. Ya, domba yang berada di tengah-tengah serigala maksudnya kita sebagai anak-anak terang, ya, kita pasti dikelilingi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Nah, bagaimana supaya kita menjadi terang dunia dalam kehidupan kita? Kita harus menguasai diri kita, menguasai hidup kita, ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita harus berpedoman dengan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita dapat menguasai hidup kita? Dikatakan melalui firman Tuhan tadi, berdoa. Untuk dapat menguasai hidup kita, kita harus senantiasa berdoa. Karena di dalam doa pasti ada kekuatan, pasti ada kemampuan untuk kita dapat menguasai diri kita, untuk kita dapat menjauhkan hal-hal yang tidak benar, ya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang merugikan hidup kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita untuk dapat menguasai hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah mengawali, ya, tema tentang penguasaan diri kita. Mari kita belajar terus tentang penguasaan diri kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus akan memampukan kita, dan firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi hidup kami. Ya Tuhan, tanpa Engkau kami akan binasa. Tanpa Engkau kami akan tersesat. Oleh karena itu kami mau hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan. Kami mau hidup kami, ya Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Sebab kami tidak mampu menjalani hidup kami sebagai anak-anak sekolah,
Banyak hal, tantangan-tantangan yang akan kami hadapi. Tapi di saat kami mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kami, dengan kami berdoa kepada Engkau, maka kami akan diberikan kemenangan. Kami dapat menguasai hidup kami, menguasai diri kami, ya Tuhan, dengan apa yang ada di sekeliling kami. Kami tidak takut karena Tuhan beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah-buah untuk segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terima kasih. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa buat mereka. Tuhan berikan kekuatan anak-anakmu. Tuhan berikan sukacita untuk menerima pelajaran sebentar. Tuhan berikan hikmat, akal budi dari surga, kecerdasan, bahkan kekuatan yang sempurna, kesehatan Tuhan nyatakan kepada anak-anakmu. Bahkan engkau juga akan memberkati kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan berkati. Tuhan berikan keberhasilan apapun yang dikerjakan dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan buat berhasil dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami yakini apa yang kami panjatkan kepada Engkau, apa yang kami doakan kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab, bahkan Tuhan Yesus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam penguasaan diri.